Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada siang hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, kepada anak-anak ibu mohon segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini mohon disingkirkan terlebih dahulu. Sudah anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas mohon berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin oleh ketua kelas. Ibu. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada anak-anak ibu yang membaca materi pembelajaran hari ini? Ada? Tidak. Bisa ini? Tidak, Bu. Tidak ada yang membaca satupun? Tak ada orang pemalas, Bu. Ada, Bu. Besok-besok rajin-rajin yang menghafal ya. Ya, Bu. Itu sangat penting bagi kita. Nah, baiklah. Materi kita pada hari ini yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga amanah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu lupa tadi, Ibu absen anak-anak Ibu terlebih dahulu. Distayani, hadir Bu. Sumi, hadir Bu. Reza Basma, Hadir, Bu. Nadira Fitri Rahmadani, hadir Bu. Endi Sasmita, hadir Bu. Nah, baiklah. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tanggung jawab menjaga amanah. Nah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu bisa memahami tentang ayat yang berkaitan dengan menjaga amanah, yaitu surat Al-Tahrim ayat 6, surat At-Taha ayat 132, surat An-An'am ayat 70 dan surat An-Nisa ayat 36. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membahas dulu tentang tanggung jawab. Ada anak ibu yang tahu apa itu tanggung jawab? Bisa Smita, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, tanggung jawab itu adalah keadaan tanggung jawab itu adalah keadaan yang wajib kita menanggung segala sesuatu yang diterima. Nah, tanggung jawab itu harus dilakukan. Segala sesuatu yang kesadaran manusia dan atau tingkah laku manusia atau perbuatan manusia yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini kita orang yang memiliki sifat tanggung jawab ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri orang yang beradab, karena ini adalah kewajiban kita untuk menjaga tanggung jawab tersebut. Nah, di sini selanjutnya yaitu amanah.
amanah itu dalam bahasa artinya jujur atau dapat dipercaya. Nah, yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Nah, amanah ini adalah salah satu dari empat sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, patanah, dan tabligh. Nah, di sini adalah sifat jujur, yaitu sebagai sesuatu yang dititipkan kepada kita, baik berupa kepercayaan Allah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah maupun para pemimpin maupun keluarga kita, guru, masyarakat, dan semua yang berkaitan. Nah, menurut Ahmad Mustafa Al-Maghrahi, amanah itu adalah sesuatu yang dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak. Nah, kita harus sampaikan amanah itu kepada yang berhak, baik berupa uang, tanggung jawab, maupun jabatan yang diberikan oleh pemimpin atau pemilik yang memberikan amanah tersebut. Nah, sebelum kita kembali membahas ini, baiklah selanjutnya Ibu menjelaskan dalam Quran surat At-Tahrim. Nah, di sini terdapat dalam surat At-Tahrim yang menjelaskan tentang tanggung jawab menjaga amanah. Ibu meminta Erni tolong dibacakan surat At-Tahrim ayat 6 dan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun wilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mereka apa yang diperintahkan. Nah, terima kasih kepada Erni sudah membaca ayat tersebut dan artinya. Nah, di sini At-Tahrim ini artinya qul, artinya peliharalah. Waquduha artinya bahan bakar. Nah, ayat At-Tahrim tersebut menjelaskan bahwa amanah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh diri kita sendiri, yaitu menjaga diri kita, pelihara diri kita terlebih dahulu dari api neraka, keluarga kita dari api neraka. Nah, agar kita tidak boleh melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus taat atau patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga diri itu lebih penting. Terlebih dahulu baru jaga diri kita dulu, baru menjaga keluarga kita. Setelah
melaksanakan apa kewajiban yang diberikan oleh Allah. Itulah amanah bagi kita dalam surat Al-Tahrim ayat 6 tersebut. Nah, di sini kita menjaga keluarga kita dari api neraka agar menjauhkan dari bahan-bahan bakarnya adalah di keluarga-keluarga kita, manusia-manusia tersebut. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa setiap perbuatan ini adalah tanggung jawab kita, baik amanah bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Nah, selanjutnya terdapat dalam Quran surat At-Taha ayat 103. Coba Reza Basma bacakan surat At-Taha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya, dan diperintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah, Bu? Nah, terima kasih kepada Reza. Nah, di sini kita menjelaskan tentang apa itu amanah selanjutnya, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah di sini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyeru kepada sholat agar kita melaksanakan dan memerintahkan kita dan keluarga kita untuk melaksanakan sholatnya, baik kepada umat Islam maupun pada diri kita sendiri. Nah, di sini dijelaskan, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar mengajari mereka. Di sini kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam surat At-Taha tersebut. Nah, di situ adalah tanggung jawab kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, keluarga kita melaksanakan sholat, orang tua kita melaksanakan sholat, baik ke masyarakat yang lain. Nah, di situ adalah rezeki yang diberikan oleh Allah agar kita melaksanakan sholat dan menjaga amanah itu tersebut, karena itu adalah tiang dari segala rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laksanakanlah selalu ibadah yang ibadah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Yang selanjutnya dalam pembahasan kita hari ini yaitu surat Al-An'am ayat 70. Mohon Sumi tolong dibacakan surat Al-An'am ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَيْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sela gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia.
Peringatilah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya perlindungan dan pemberi syafaat selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus di dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka dahulu. Quran Surah Al-An'am ayat 70. Terima kasih kepada Sudi. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 70 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan Rasul dan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan dan memutuskan tali silaturahmi atau hubungan mereka yang dengan orang-orang yang permainkan agama, yang memperolok-olokkan agama, yang selalu bersenda gurau dengan agama, yang mereka menghina agama Islam. Nah, di situ diperintahkan oleh Allah, janganlah kita mengikuti atau menjalankan segala yang diinginkan oleh mereka, dan kita harus memberantasi orang-orang yang memperolok-olokkan agama tersebut. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu kita yang berharga, merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, disitulah amanah yang paling besar adalah menjaga tali silaturahmi dan membimbing orang-orang yang memperolok-olokkan agama tersebut. Nah, dalam Quran tersebut kita harus dalam dunia ini harus senantiasa berbuat baik maupun jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita dan bertanggung jawab dengan waktu kita sendiri. Nah, ayat selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, kepada Lista mohon dibacakan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Lista Yani? Lista tidur, Bu. Tidur ya. Lista, coba bacakan surat Al-An'am ayat 36. Jangan malas-malas Lista. Itu suratnya sama teman-temannya. Kok surat Al-An'am kok? Anissa. Surat An-Nisa. Maaf Ibu salah ngomong. Surat An-Nisa ayat Gimana ini? Kok salah fokus? fokus Ibu. Maaf ya kadang. Ibunya memikirkan apa Ibunya gitu? yang tidur bukan muridnya. Coba bacakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa ma tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was-sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Sama artinya, Bu? Ya. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bu. Nah, terima kasih kepada Lisa Yani. Baiklah, Ibu akan menjelaskan
Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai kaum manusia kepada Allah dan kepada sesama dalam perintah beribadah, bukan ibadah ritual. Seperti dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang kita untuk sombong diri, bangga diri terhadap kepada masyarakat kita atau kepada jabatan kita sendiri. Kita tidak boleh bangga terhadap jabatan kita, karena jabatan itu tidak menjamin kita untuk masuk surganya Allah. Nah, di sini adalah ketakwaan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada hari ini Ibu ingin Sumi menjelaskan kembali apa saja perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakatnya. Coba Sumi. Sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dalam yang sikap tanggung jawab yang terkandung dalam surah Tahrim, yaitu selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Berperilaku taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuruh orang lain. Nah, sedangkan dalam Quran surah Toha selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam pelaksanaannya. Selalu mendidik menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu seseorang melaksanakannya. Dalam Quran surah Al-An'am senantiasa bergaul dengan orang yang tidak menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau, selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat. Dalam surah An-Nisa selalu melaksanakan ibadah baik dalam artian sempit maupun luas. Selalu berbakti kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada akar kerabat, selalu berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Selalu menjauh dari sifat dan sikap sombong. Nah, terima kasih kepada Sumi, berikan hapus terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, itulah perilaku yang kita harus tanamkan dalam diri kita agar kita bisa tanggung jawab menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jangan anak-anak ibu langgar atau tidak menjaga amanah, karena amanah itu adalah suatu benteng atau suatu amalan yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada kesempatan hari ini mungkin karena waktu kita membatasi, Ibu sudahi, dan anak-anak Ibu mohon dibahas analisis ayat surat Quran surat Hud dan hadis-hadis Nabi tentang tanggung jawab menjaga amanah. Baik, Nah, Bu. Ibu akan tagih minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.